Selamat pagi semuanya adik-adik. Pada pagi hari ini jumpa lagi kita di dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Zaitun. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Orang kembali mau beribadah. Kali ini Encik Dewi ditemani oleh Encik Beis dan Encik Anita. Nah, adik-adik sudah siap toh orang mau beribadah saat ini, tapi tentunya orang mengucap syukur kan adik-adik pada pagi hari ini karena orang masih boleh lagi berkumpul, orang masih diberi kesehatan, waktu untuk orang mau beribadah Secara online. walaupun masih secara online kan. Nah adik-adik, kali ini saat ini orang semua mulai orang beribadah. Encik Anita membawakan doa buka, tapi sebelumnya orang mau menyanyi satu lagu. Encik undang semua berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini, tolong meminta kekuatan dari Tuhan. Tutup mata, kunci tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembalikan kepadamu, karena oleh kasih penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 boleh datang beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami dari pertama sampai akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan pengentaran Roh-Mu yang kudus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Jadi saat ini orang akan membaca Alkitab, dan untuk pembacaan Alkitab nanti akan dibawakan oleh Encik Anita. Silakan Encik Anita. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Keluaran 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Keluaran 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 yang berjudul Tulah Kedua Kata. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada Harun,
ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Adik-adik, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita kali ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 19a. Sekali lagi, kitab Efesus 1 ayat 19a. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19a. Ada yang boleh hafal? Encik Mes? Boleh. Oh, Encik Mei so hafal. Ayat hafalan Efesus 1 ayat 19a. DP bunyi demikian adik-adik. Dengar nih. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19a. Hebat. Adik-adik di rumah juga sudah bisa toh? Nah, Cik Anita lagi sudah toh? So bisa. Efesus 1 ayat 19a. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Mantap sekali. Tadi orang saksikan tuh cerita lewat
tayangan. Soal tadi Kang. Sekarang orang masuk pada evaluasi Kang. Ci. Oke, Ci Dewi. Ci ada pertanyaan PPR. Ci pertanyaan terdapat di mana orang pembacaan Alkitab tadi. Ada yang tahu adik-adik? Yang di rumah ada. Ci Ada. Ci Mejo. Itu adik-adik. Oh, atau adik-adik dulu di rumah. Ada suka tuh mau jawab. Aduh betul kan Cimes. Mantap orang ada Orang dapat dengar botek dorang. Berarti dong Terdapat ada perhatikan Kang. Cimes. Keluaran 8 ayat 1 hingga 15. Keluaran 8 ayat 1 hingga 15. Dan pertanyaan kedua Cimes. Judul perikop torang cerita tadi. Apa adik-adik? Adik-adik Coba. yang tahu tuh orang udah baca tadi. Ada perhatikan Judul nggak? apa? Ci Anita ada baca tadi. Ada baca. Judul apa adik-adik? Yang di rumah? So pinter-pinter. Aduh, kan? sudah Ci. Iya. Itu dorang sejawab Ada yang di orang ada jawab. rumah. Tulah Aduh. kedua kata. Nah, tulah kedua kata itu dia penjudul. Dan Ci Anita, Pertanyaan yang ketiga, siapa tokoh utama dalam cerita kita? Siapa? Kalau orang ada badengar baik-baik, pasti dong so tahu. orang so saksikan tuh tadi tuh video tuh cerita apa? Yang siapa? so Tayang tadi. tadi. Siapa kan tuh bapak itu penama? Ci Dewi, ada anak sekolah minggu penama di situ. Oh, Ci iyo, Dewi. ketika. Iyo. Siapa? Dia Siapa sudah mau ada ATM. Dia sudah mendengar so. Dia rajin sekali ada ada pasti. dia dia sebar tahu. ibadah tiap hari Minggu. Oh, Paling rajin sekali Cik dia. Siapa Kang? Coba yang so tahu so bilang kemari supaya Encik tahu kan belum udah perhatikan. DP nama siapa kata Cik Mei? Siapa? Musa. Musa. Kalau DP Aduh. bahasa Inggris Moses. Mana tuh Moses? Halo Moses. Nah, adik-adik dari cerita yang orang saksikan tadi, orang lihat ini Bapak Firaun kan. Bapak Firaun ini seorang yang angkuh. Boleh Encik bilang begitu kan, angkuh kan? Raja yang sombong. Karena apa adik-adik? Karena dia menganggap remeh perbuatan Allah yang Bapak Musa sampaikan tadi itu kan dari perintah dari Tuhan toh, tetapi karena Bapak Firaun ini dia anggap dia hebat, dia punya tukang-tukang sihir yang kuasa hebat, kan. jadi dia anggap dia yang paling hebat. Jadi itu apa perbuatan Tuhan Allah dia anggap remeh, dia hanya nggak pakai. Begitu tuh Cik Anita, Cik Meis tuh. Tapi ingat, kehebatan mereka sangat terbatas. Tidak seperti kehebatan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sungguh tidak terbatas dan tidak dapat dikalahkan. Ya, tidak dapat dikalahkan toh kuasa Tuhan, Kang Cik Meis. Jangan kita menganggap remeh perbuatan Tuhan Allah itu adik-adik. Ingat adik-adik, siapapun dia, sebesar apapun dia adik-adik, yang memberikan kita kehidupan, siapa adik-adik? Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Orang boleh makan, orang boleh minum, orang boleh pakai, orang boleh ada rumah. Pakai apa nih? Baju. Orang Bahkan adik-adik orang kekuasaan adik-adik semua siapa yang kasih adik-adik? Tuhan. Jadi orang jangan jadi seperti Firaun. Nah, oleh karena itu adik-adik kita harus senantiasa bersyukur atas semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuh sama dengan Cik Mei sudah bilang tadi, orang boleh apa? Boleh makan, boleh pakaian, boleh orang boleh mau menikmati kan tuh Tuhan Hidup ini Tuhan ada kasih buat orang. Karena Tuhanlah yang apa? Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan
Tuhan juga sudah mengutus anak tunggalnya kan, Tuhan Yesus Kristus di dunia untuk orang semua, untuk menebus semua orang pedosa, Encik pedosa, Encik Anita pedosa, Encik Dewi, bahkan adik-adik semua. Dan dengan kematiannya di kayu salib, adik-adik, Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita dan mengampuni semua kesalahan kita. Dia telah mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari keberapa? Ketiga. Dia bangkit, dia mengalahkan maut, dan dia menunjukkan bahwa dialah yang paling apa di dunia ini? Yang paling berkuasa. Ada yang berkuasa, tidak sama dengan siapa tadi? Firaun yang angkuh sekali dia kencing. Aduh. Ya, anggap dia yang hebat, padahal yang paling hebat di dunia ini hanya Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik di rumah sudah siap persembahan? Kita akan memberi persembahan bersama-sama sambil menyanyi. Semua sikap berdoa, orang akan tutup orang ibadah dengan doa. Semua kunci tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih sayang, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, adik-adik sekolah minggu, hingga kami boleh lagi beribadah secara online. Tuhan Yesus, tadi kami semua telah mendengarkan akan cerita firman Tuhan melalui tayangan online. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tadi ya Tuhan, itu boleh menjadi bagian kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus mau artikan itu dalam bahasa kami, bahasa anak-anak sekolah minggu, agar supaya kami boleh mengerti ya Tuhan. Kami tidak menjadi seperti Firaun yang pembangkang ya Tuhan, tetapi biarlah Tuhan selalu mau buat kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran ya Tuhan, serta anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami. Biarlah persembahan yang telah kami dengar bersama tadi, berikan bersama tadi Tuhan, boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu bersama-sama dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati studi kami, berkati cita-cita kami, hidup dan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bawa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Tuhan Yesus mau sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduslah kiranya nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah boleh berlangsung dengan baik. Memuji nama Tuhan, torang so dengar firman Tuhan. Kiranya apa yang torang so dengar tadi itu tidak lalu dengan sia-sia, melainkan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kita, dan itu kita boleh praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Enci Dewi dan Enci Mes, Enci Anita mohon pamit. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Salam sehat adik-adik. Salam sehat, bye-bye.